Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Bang Dosen Official. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang Microsoft Excel 2019. Ini adalah materi yang kedua. Yang sebelumnya silakan simak di video pertama, itu tentang pengenalan Microsoft Excel, mulai dari penginstalan dan pengenalan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran Microsoft Excel ini. Kita akan langsung belajar tentang fungsi dan formula di Microsoft Excel. Fungsi di dalam Microsoft Excel adalah suatu fasilitas dalam hal perhitungan yang digunakan untuk melakukan perhitungan finansial, statistik, analisa logika, pengambilan keputusan, memanipulasi teks, dan sebagainya. Nah, di dalam Excel ini terdapat lebih dari 200 fungsi bawaan Microsoft Excel yang dapat digunakan pada berbagai aplikasi perhitungan yang berhubungan dengan bidang teknis, bisnis, pengetahuan alam, dan sebagainya. Nah, ini dalam suatu penulisan fungsi atau formula, maka akan dipisahkan dengan menggunakan titik koma. Jika komputer dengan menggunakan bahasa Inggris, nah biasanya kalau bahasa Inggris itu ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma saja. Yang pakai koma, koma ini untuk fungsinya. Nah, kita mulai memasukkan fungsi di dalam formula Microsoft Excel ini. Ada dua cara dengan mengetikkan fungsinya, atau kita ke menu di atas ini ada menu formula, kemudian insert function. Kemudian kita rubah, bisa kita rubah function text ya. Yang pertama kita mau function text, kemudian ini ada concatenate. Nah, ini concatenate ini untuk menggabungkan teks di dalam satu sel data atau lebih. Kemudian kita pilih teks 1. Teks 1 ini ke sini, misalkan kita kasih ke A1, kemudian yang teks 2 ke B1. Nah, ini akan menggabungkan. Contoh kita isi maka fungsi dari concatenate ini adalah untuk menggabungkan sel A1 dan B1 isinya. Maka di A2 ini kita kasih fungsinya menjadi penggabungan. Misalkan kita mau menggabungkan lagi di C1 nya, berarti kita kasih titik koma, kasih ini jadi gabung gitu ya. Ini sama halnya dengan kita menggunakan fungsi lain dari teks ya. Penggabungan teks bisa dengan kita kasih sama dengan, kemudian kita kasih tanda dan, ini sudah menggabungkan. Itu ada dua menggabungan sel, bisa dengan fungsi concatenate, kemudian bisa dengan simbol dan. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, fungsi teks, yaitu pertama concatenate. Kemudian kita
Kemudian kita lanjut ke fungsi teks yang kedua, ada lab. Oke, yang kedua ada fungsi teks lab. Fungsi lab ini adalah untuk mengambil sejumlah karakter dari suatu teks atau sel dimulai dari sebelah kiri. Kita akan menggabungkan, kita akan mengambil data dari, kita kasih copy file ini. Oke, kita akan mengambil data dari sel A2, yaitu Mang Dosen Official, dengan menggunakan fungsi lab, pengambilan karakter dari kiri, sebelah kiri. Kita kasih sama dengan, kemudian kita ketikkan lab, kemudian sel yang dituju, titik koma, kita hitung berapa. Misalkan kita ambil data Mang, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih kurung tutup. Nah, ini sudah mengambil data dari sebelah kiri 4 karakter huruf. Contoh lagi, misalkan lab, kita ambil. Nah, itu adalah fungsi dari lab, yang mengambil data sebelah kiri. Kemudian yang mengambil data sebelah kanan, ini sama saja fungsinya, hanya saja ini adalah fungsi dari mengambil data karakter dari sebelah kanan. Contoh sama dengan right. Jadi dari sebelah kanan, berarti dari sini 1, 2, 3, 4 karakter yang diambil. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang keempat ada fungsi dari len, fungsi teks dari len. Kita kasih huruf besar. Len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dari suatu teks atau sel. Kita akan hitung len karakter ini. Jumlah karakternya adalah 19. Kemudian yang keempat, kelima,
Kemudian yang kelima ada fungsi teks dari lower. Lower ini biasa kita gunakan untuk mengubah penulisan teks atau sel menjadi huruf kecil. Misalkan kita rubah hurufnya, kita ketikkan lower, kemudian teks. Nah, ini menjadi huruf kecil. Kemudian yang selanjutnya fungsi teksnya ada upper. Ya, upper ini digunakan kebalikan dari lower. Nah, ini mengubah penulisan teks atau sel menjadi huruf besar. Kan yang Mang Dosen official kita kasih fungsi upper menjadi huruf besar. Kemudian kita lanjut ke fungsi teks selanjutnya adalah fungsi mid. Fungsi mid ini adalah untuk mengatur atau kita ambil karakter dari tengah. Biasanya kita ambil huruf ke N dari suatu teks atau sel. Misalkan kita kasih ini ya, mid, nama sel, kemudian karakter dari karakter keberapa. Misalkan kita ambil yang dosen tengah ya, berarti ambil Mang itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke-6 berarti ya, ke-6 jumlahnya berapa itu ya, dosen ini hurufnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya mid, tujuan selnya mau kita ambil yang D, yang dosen, berarti M1 A12 N3 G4 spasi itu dihitung juga, kemudian D. Nah, ini 6 jadinya, ke-6. Huruf D ini adalah huruf ke-6. D yang di dosen itu adalah huruf ke-6. Kemudian yang titik koma, setelah itu kita ambil berapa karakter dosen. Tadi kita tujuannya untuk mengambil kata dosen, berarti jumlah dosen ini udah berapa, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Nah, itu adalah fungsi dari mid. Kemudian lanjut ke fungsi teks selanjutnya, value. Salah. Nah, ini value ini biasa kita gunakan untuk mengubah data string atau teks menjadi numerik angka. Biasanya bisa dilakukan apabila kita menuliskan angka tetapi berformat teks atau string dan akan diubah menjadi angka.
kita kasih contoh di sini, misalkan kita kasih harga 26.700, kita kasih value Nah, ini tidak bisa kalau misalkan ada karakter di sini ya. Kemudian fungsi wrap. Nah, wrap ini biasa kita gunakan untuk mencetak suatu karakter berapa kali sesuai dengan kebutuhan kita, berapa kali kita ulang datanya sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, kita akan mengulang kata dosen aja ya, yang ini kata dosen. Kemudian kita wrap, kemudian kita ke dosen, berapa kali kita akan ulang, 2 kali misalkan, dosen gitu ya. Ini sesuai dengan karakternya berapa yang akan kita ulang di wrap. Oke, ini adalah fungsi dari teks sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya di fungsi dari statistik. Ada fungsi teks dan ada fungsi statistik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.